وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, Alhamdulillah kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Sebelumnya kita bahas bab al-ghusl wa hukmil junub. Pada kali ini kita akan bahas bab at-tayammum. Bab at-tayammum. Setelah pembahasan yang begitu luas tentang taharah ma'iyah, yaitu bersuci dengan air, baik taharah tersebut yang bersifat sughra atau kubra, kecil maupun besar, yaitu wudu ataupun mandi besar, kita lanjutkan sesuai dengan urutan bab. Kali ini taharah turabiyah. Sebelumnya taharah ma'iyah, sekarang taharah turabiyah, yaitu pensucian, pembersihan dengan menggunakan media turab, yaitu semacam debu, yang mana dalam Islam disebut itu sebagai tayammum, sebagaimana kata Allah di surat Al-Maidah ayat 6, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka tayamumlah oleh kalian sa'id. Sa'id ini adalah apa yang ma yas'udu 'alal ard, apa yang muncul di permukaan bumi. Apa yang muncul di permukaan bumi. Sa'idan thayyiba, yang thayyib. Seperti kata Allah di surat Al-Maidah tadi, yaitu as-sa'id at-thayyib. Dan as-sa'id itu apa yang muncul di bumi, muncul di permukaan bumi. Ya, ma yas'udu atau ma ala wajhil ard, apa yang ada di atas permukaan bumi, maka itu disebut sebagai apa? Sa'id. Jadi kita akan ada istilah, nanti ada istilah turab, ghubar, sa'id, juga ya tentu berkaitan dengannya nanti ada jidar, ada hajar, ada lainnya dan lainnya, ya. Yang mana itu semua masuk ke dalam sa'id, yaitu apa yang termukakan di wajah bumi, di atas bumi, ya. Dan di sini untuk tayamum tentu dia adalah taharah badaliyah. Dia taharah turabiyah badaliyah. Taharah turabiyah yaitu taharah yang menggunakan media apa? Media debu yang bersifat badaliyah, badali. Nah, badali karena dia menggantikan peran air. Yang mana menggantikan peran air ini imma sebabnya adamu wujudil ma, ya. Wa adamu sebabnya tidak ada, adamu wujudil ma, tidak ada air, ya. Ba'da tahri, setelah mencarinya enggak ada. Atau yang kedua, sebab kedua yaitu adamul qudrah ala isti'malil ma', tidak mampu untuk menggunakan air. Ya. Air ada,
tapi tidak mampu menggunakannya. Tidak mampunya ini imma karena uzur yang ada di badan seperti sakit, ya. Atau ketidakmampuan ini sifatnya eksternal seperti tidak mampu membeli air yang suci menyucikan. Ya, dan dia dalam kondisi harus menggunakan air yang harus dibeli. Kalau dia nggak punya airnya, ya, nggak punya uangnya untuk membeli, maka ini bisa jadi tayamum, bisa disyaratkan tayamum. Atau sebab yang ketiga, airnya ada, namun tidak mampu menggunakannya karena tidak adanya bekal atau stok yang mencukupi. Semisal di safar tidak ada air kecuali air perbekalan untuk minum, maka dia boleh tayamum karena masyaqqah, kesulitan, ya. Begitu ya. Kemudian tayamum secara bahasa al-qasd. Al-qasd, niatan atau maksud, tujuan. Tayamum, ya, tujuan, menuju. Secara syar'i dia adalah mashul wajhi wal yadaini min as-sa'id at-tayyib badalan an taharatil ma'i 'inda ta'azzur isti'malih. Tayamum secara syariat adalah mengusap wajah, ingat mengusap bukan membasuh. Sehingga tidak memerlukan debu yang banyak, enggak. Mengusap wajah dan kedua tangan. Dengan apa? As-sa'id at-tayyib, yaitu dengan apa yang muncul di bumi, apa yang zahir di bumi dan baik, seperti tanah, debu dan semisalnya. Dan dia sebagai badal an taharatil ma', sebagai badal. Makanya tadi kita katakan dia taharah badaliyah. Taharah badaliyah, mengganti peran air dalam bersuci. Inda ta'adzur isti'malih, yaitu ketika tidak menggunakan air atau ketika diberi uzur untuk tidak menggunakan air. Syariat tayamum ini terwujud pada tahun 6 Hijriah. Pada 6 Hijriah di momentum perjalanan Ghazwah Bani Mustaliq, yaitu peperangan Bani Mustaliq, yang mana dalam Sahih Muslim dan juga Sahih Bukhari disebutkan kisah Aisyah radhiyallahu anha yang beliau kehilangan kalung. Jadi beliau juga ikut dalam safar perang Bani Mustaliq bersama Rasulullah dan para sahabat, dan di tengah perjalanan malam kehilangan kalungnya, jatuh. Ya, jatuh kalungnya, dan perjalanan itu menggunakan unta, ibil, ya. Maka perjalanan pun berhenti sementara untuk mencari kalung. Dan saat itu di tengah padang pasir, sehingga untuk mencari kalung yang jatuh itu cukup menyulitkan. Masa-masa itu juga nggak ada senter dan hanya mungkin ada obor dan semisalnya. Maka Rasulullah dan para sahabat mereka pun kemudian berhenti, stuck dulu, tidak lanjut perjalanan demi mencari kalung istrinya Rasulullah SAW. Para sahabat pun mereka berusaha berkhidmat kepada Rasulullah SAW untuk mencarikan kalung istri yang terjatuh. Maka kemudian setelah letih mencari, Rasulullah SAW pun tertidur di pahanya Aisyah radhiyallahu anha. Tidur di pahanya Aisyah radhiyallahu anha. Dan betapa beberapa hadis Rasulullah SAW, ya, beliau tidur di pahanya Aisyah. Bahkan dalam suatu riwayat Abu Dawud disebutkan Rasulullah SAW ketika itu Aisyah radhiyallahu anha dalam keadaan haid. Kemudian Rasulullah SAW tidak mendekati Aisyah di malam itu, melainkan beliau ke musallanya, tempat salat, tempat ibadah, tempat salatnya Rasulullah.
Sampai kemudian waktu malam makin larut dan semakin dingin, dan Rasulullah SAW kesakitan dengan dinginnya malam itu. Maka beliau pun mendatangi Aisyah radhiyallahu anha yang sedang tertidur, dan badannya kemudian beliau selipkan di antara kedua paha Aisyah radhiyallahu anha dalam keadaan haid. Ya, ini menunjukkan betapa dekatnya Rasulullah dengan istrinya, terutama Aisyah radhiyallahu anha. Nah, Rasulullah ketika itu tertidur di pahanya Aisyah di malam itu, ketika perjalanan tidak berlanjut. Datanglah kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu dan mengomeli anaknya itu Aisyah radhiyallahu anha. Ya, ini gara-gara kamu kehilangan kalungmu nih, jadi Rasulullah dan para sahabat Rasulullah SAW kesulitan dan kita tidak melanjutkan perjalanan terlebih dahulu gara-gara kamu, sampai bagian perut, bagian lambung ya Aisyah radhiyallahu anha itu dicubit oleh bapaknya, yaitu Abu Bakar. Ya, begitu. Ya, memarahi putrinya karena mempersulit suaminya. Ya. Nah, di sini ada faedah dan ibrah bahwa antum ketika memiliki putri, antum sudah punya mantu, ya, maka antum harus mengajarkan putri antum supaya lebih menghormati mantu antum, yaitu suaminya. Dan ketika ada putri antum salah, ya antum benar-benar nasihati dia gitu loh. Itu Abu Bakar. Apalagi kalau ternyata mantunya adalah Rasulullah SAW atau orang yang mungkin kebaikannya sangat banyak. Ya. Maka Aisyah radhiyallahu anha ketika dicubit bagian perutnya, dan itu sakit ya bagi beliau, kata Aisyah, tidaklah aku bergerak, la ataharrak, tidaklah aku bergerak, aku tidak bergerak karena posisi Rasulullah SAW, makanahnya Rasulullah SAW, makanah suaminya, gitu loh. Jadi beliau mengorbankan dirinya dengan rasa sakit itu demi kenyamanan Rasulullah tidur di pahanya. Subhanallah, lihat istri yang solehah. Ya, istri yang solehah. Ya, menahan efek samping dari mungkin kekerasan atau rasa sakit disebabkan keluarganya demi kehormatan suaminya. Ya, Masya Allah, demi kenyamanan suaminya. Nah, di pagi harinya kemudian, di subuh hari, perbekalan air habis. Karena sudah pada diminum oleh orang-orang dan karena perjalanan berhenti di tengah padang pasir seperti itu sehingga tidak ada air. Akhirnya turunlah ayat, yaitu ayat tentang tayammum. Fatayammamu sa'idan thayyiban. Ya. Dan setelah turunnya ayat itu, akhirnya syariat berlaku tayammum. Kemudian di pagi harinya setelah semua terang, akhirnya kelihatan di mana kalungnya Aisyah ternyata di bawah untanya sendiri. Gitu. Kalau malam hari kan nggak kelihatan. Nah, pas siang hari, pas sudah mulai pagi, baru kelihatan. Berangkat dari hadis ini kita mengingat kata Allah Azza wa Jalla, fa inna ma'al usri yusra. Wa inna ma'al usri yusra. Diulang 2 kali. Dan sebagian ulama mereka rahimahumullah memandang bahwasanya dengan dima'rifatkan al-usr dan dinakirahkan usra, itu menunjukkan bahwasanya dima'rifatkan al-usr dan dinakirahkan yusr, ya. Kemudahan itu dinakirahkan. Sementara al-usr itu ma'rifatkan, dita'rifkan. Itu menunjukkan bahwasanya kesulitan ketika ada, maka antum harus tahu minimal ada 2 kemudahan yang Allah berikan. Minimal ada 2 kemudahan yang Allah berikan jika antum sabar. Dan al-usr di sini menunjukkan jenis, sementara yusr mutlak. Dan diulang 2 kali. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Al-usr pakai al. Dia jenis, artinya 1.
Apapun itu, yang penting al-usr, suatu kesulitan. Dan usra diulang 2 kali tapi dengan nakirah. Dan nakirah atau mutlak itu menunjukkan memang satu, bukan jenis tapi satu. Al-usr yaitu apapun kesulitan itu. Yusra yaitu kemudahan. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada suatu kemudahan. Satu. Diulang lagi, inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan yang sama ada satu kemudahan. Artinya 2 kemudahan dari itu. Dan terbukti kemudian di sini sulitnya Rasulullah dan para sahabat ya mencari kalungnya Aisyah radhiyallahu anha. Akhirnya ada 2 kemudahan. Kemudahan pertama, kemudahan syariat. Yaitu kemudahan bertayamum. Dimudahkan oleh Allah dari tadi yang wudu, enggak bisa, ya udah tayamum. Kemudahan yang kedua yaitu mendapatkan apa yang dicari atau terwujud apa yang diharapkan. Ya. Maka kalau kita perhatikan kesulitan yang Allah Ta'ala titipkan pada kehidupan kita, itu bersamanya. Ma'a ini berarti adanya ilsaq dan menempel. Merembet padanya, baik bersamanya saat itu juga atau menempel setelah kesulitan itu. Ada yusr, ada kemudahan, dan itu kemudahan minimal 2. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mampu dan sangat mudah baginya untuk memberikan kemudahan lebih dari 2 kemudahan. Dan di antara kemudahan yang terbesar yang Allah berikan pada orang yang tertimpa kesulitan adalah itmi'nan al-qalb. Tenangnya kalbu dan iman. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan memberikan petunjuk pada hatinya. Dan ini ketika orang lagi sulit, imannya diuji. Kalau dia beriman, maka Allah pasti berhidayah. Dan itu sudah merupakan yusur tersendiri. Minimal kemudahan untuk dekat pada Allah itu ada biasanya di kesulitan. Gitu. Ya seperti itu. Taib, jadi itu kemudian turun ayat tayamum. Ayat tayamum, Allah Ta'ala sebenarnya kalau Allah Ta'ala inginkan syariat tayamum begitu saja turun di kapanpun terserah Allah sebenarnya. Tapi Allah Ta'ala jadikan adanya kronologi sebelumnya. Adanya peristiwa, adanya kesulitan. Ya, sehingga semakin terpatri di kalbu kaum muslimin dengan cerita ini. Ya begitu, wallahu a'lam. Taib itu jadi di tahun ke-6 Hijriyah. Ya, dan tayamum ini merupakan kemudahan syariat Islam versi untuk Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Taib, qarinya siapa? Antum? Di mana Pak akh ini? Hah? Minum produk dong. Ada produk tuh, ada apa namanya, obat herbal dari Taifah itu ada produk ya. Jangan promil produk. Ya, fadhal. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lil masyayikhina wa lil jami'il muslimina wal muslimina wal muslimati amin. Allahumma amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala babut tayammumi an Jabir ibn Abdullah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala u'taitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli nusirtu birru'bi masirata syahrin wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran wa ayyuma rajulin adrakathu as-salatu falyusalli wa dzakara al-hadits. Terjemahannya ada enggak? Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku diberi 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada seorang pun sebelumku. Aku ditolong dengan rasa takut yang didera oleh musuh dalam jarak perjalanan sebulan, dan tanah dijadikan untukku sebagai masjid dan alat bersuci. Maka siapapun yang mendapatkan waktu salat, maka hendaklah dia salat." Dan beliau menyebutkan hadis tersebut. Baik. Lagi sakit, Mas Arif? Lagi sakit? Sedikit saja. Minum produk. Baik. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi SAW bersabda, ini hadis ada kelengkapannya ya. Ini singkatan, ringkas, dipotong oleh Ibnu Hajar, hanya mencukupkan di
syahid terhadap bab ini. Nabi SAW bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Aku diberikan 5 hal yang tidak diberikan seorang pun nabi sebelumku. Di sini khamsan yaitu khamsa khisal, 5 sifat, 5 hal yang Allah berikan pada Nabi Muhammad SAW dan umatnya secara khusus tanpa umat sebelumnya. Dan ini penyebutan al-adad itu bukan bermaksud hasr. Ya, dalam kaidah usuliyah, jumhur ulama mengatakan al-adad la mafhumalah, yaitu bilangan itu tidak dijadikan sandaran pemahaman mukhalafah bahwasanya itu pembatasan dan di luar itu tidak ada lagi, gitu loh. Artinya gini, ada beberapa hadis Nabi SAW yang menunjukkan pengkhususan dan keistimewaan di beberapa poin tidak ada pada 5 poin ini. Ini kan disebutkan ada 5 hal yang aku diberikan oleh Allah Ta'ala, yang mana 5 hal ini tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Seolah-olah 5 itu doang kekhususannya. Padahal dalam hadis-hadis lain ada kekhususannya. Di antara u'titu jawami'al kalim, aku diberikan karakter jawami'al kalim, yaitu kalimatnya singkat secara mabani namun padat secara ma'ani, yaitu secara lafalnya singkat namun secara maknanya sangat luas. Itu di antara karakteristik dan kekhususan Rasulullah yang tidak terdapat pada rasul-rasul sebelumnya. Begitu. Nah, jadi ini ada kaidah usul fiqih, yaitu al-adad la mafhumalah, yaitu bilangan itu tidak mesti terpahami pembatasan, sehingga selainnya itu tidak masuk, belum tentu. Ya, jadi al-adad la yufidul hasr, yaitu bilangan itu tidak menjadikan acuan pengurungan dan pembatasan. Contoh lain misalnya Ashra mubasysyirin bil jannah, 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Apakah terbatas segitu? Ada sahabat-sahabat lain, Uqasyah misalnya, dan Bilal bin Rabah dan seterusnya, masih ada, enggak disebutkan dalam 10 itu. Gitu kan? Kemudian juga misalnya hadis lainnya, apa lagi ikhwan? Camat. Gimana? Islam enggak, kalau itu tidak ada hadis lain Islam terpecah menjadi 73 golongan. Lah itu fix itu kalau itu. Kalau itu fix enggak masuk dalam bab ini itu. Itu jelas 73 golongan. Bukan berarti nanti ada 74 golongan, enggak 73 golongan itu. Kayak contoh lain, misalnya sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhillu, 7 orang yang dinaungi dengan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga bukan berarti hanya 7 itu aja, ada juga yang lainnya nanti. Kemudian idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min thalath. Jika mati manusia maka terputus amalannya kecuali 3. Ya, 3 ini berarti seolah-olah hanya 3 saja. Sebenarnya dalam hadis lain juga ada disebutkan beberapa amalan hal yang tidak terputus, ya, pahalanya. Jadi gitu ya. Wa'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Yang pertama, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Apa artinya di sini? Aku dimenangkan, ditolong oleh Allah Azza wa Jalla dengan adanya ru'b, yaitu rasa takut. Hadis berapa ikhwan ini? 108. Aku ditolong dengan rasa takut yang didera oleh musuh dalam jarak perjalanan sebulan. Apa maksudnya? Ya, maksudnya apa? Yaitu musuhnya Rasulullah SAW mar'ub, yaitu diberikan oleh Allah rasa gentar, rasa takut terhadap Rasulullah dan pasukannya, walaupun jaraknya ketika itu antara Rasulullah dengan musuhnya itu sejarak perjalanan sebulan. Enggak tahu berapa ratus kilo, ya. Karena kewibawaan Rasulullah SAW. Kewibawaan Rasulullah SAW. Dan ini kekhususan yang hanya ada pada Rasulullah SAW. Namun juga kata sebagian ulama,
bahwasanya dimungkinkan juga bagi orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW, ya, sebagaimana disebutkan juga oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitab Bahjatul Qulubil Abrar, wa hadhil khaslah, yaitu karakter ini, yaitu bisa membuat musuh takut dan gentar, turja liman akhadha bi sunnatihi wa taba'aha wastaqama 'alaiha wa ihtada bihadihi zahiran wa batinan min wulatil umur. Diharapkan karakter seperti ini, sifat seperti ini Allah Ta'ala wujudkan bagi orang yang menerapkan sunnahnya, mengikuti sunnahnya Nabi SAW dan istiqamah di atas sunnah Nabi SAW dan mengambil petunjuk dengan petunjuk sunnah Nabi SAW secara zahir dan batin dari kalangan penguasa. Jadi kalau penguasanya itu dipimpin, penguasa yang memimpin di atas sunnah Nabi SAW, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina, ya, maka yang seperti ini diharapkan juga akan Allah Ta'ala hadiahkan atau hibahkan rasa takut pada musuhnya dari jarak jauh, gitu loh. Dari jarak jauh, ya. Dan untuk qadhiyah Palestina, misalnya Palestina dan semisalnya dari negeri kaum muslimin, seandainya ahlul balad itu betul-betul bertakwa kepada Allah, mengambil sunnah Nabi SAW, maka itu akan ditakuti oleh banyak orang. Ya, ditakuti oleh banyak kaum musyrikin dan kufar, ahli kitab dan seterusnya. Bahkan secara individual, ikhwan, itu terbukti ketika antum memang betul-betul mengambil sunnah Nabi SAW, bertaubat, istighfar, minta ampun sama Allah, dan kembali kepada kemurnian Islam, tauhid yang benar dan sunnah yang sahihah, maka akan Allah berikan pada orang yang memusuhi antum rasa gentar sebenarnya, ya, mana mereka tidak mengucapkannya namun terwujud di lisan dan kelakuan mereka. Begitu, ya. Kemudian kata Nabi SAW, wa ju'ilat diyal ardu masjidah wa tahura, dan dijadikan untukku bumi, al-ard, bumi, sebagai masjid. Masjid di sini makan lis sujud, ya, masjid, ya, dalam nas Al-Quran atau hadis ada posibilitas beberapa makna. Makna pertama, makna masjid adalah yaitu al-bina al-ma'ruf, bangunan yang ma'ruf masjid, yaitu bangunan yang diwakafkan untuk tujuan apa? Masjid tanpa bermaksud dirar, maka itu masjid. Bangunan yang diwakafkan, ya, untuk salat tanpa ada maksud dirar, maka itu masjid. Kemudian makna kedua dari masjid adalah makanus sujud. Makan as-sujud, maudhi' as-sujud, yaitu tempat sujud. Dan itu bisa makna yang ini, masjid makan lis sujud. Wa ju'ilat liyal ardu masjidah wa tahura. Allah jadikan bumi ini sebagai tempat untuk sujud bagi umatku, yaitu dimanapun bisa dia sujud, selain dikecualikan beberapa tempat. Tapi bumi secara umumnya tempat sujud. Ini makanus sujud. Masjid maknanya makanus sujud, maudhi'us sujud. Yang menunjukkan bahwasanya umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW, mereka kalau salat itu harus di tempat salat mereka. Sebagaimana hadis Amr bin Shu'aib, wa kana min qabli innama yusalluna fi kanaisihim. Innama kanu yusalluna fi kanaisihim. Adapun orang sebelum kita, sebelumku, yaitu Nasara, mereka hanya boleh salat di gereja mereka, yaitu di tempat ibadah mereka saja. Adapun di manapun nggak bisa, harus di tempat gereja. Adapun umat ini, kaum muslimin, umat Nabi Muhammad SAW, antum salat di kantor sah, di padang pasir sah, di bukit sah. Itu makna masjid yang makna kedua. Makna pertama tadi apa, ikhwan? Yaitu bina ma'ruf, mauquf lil salat, ya, waqfan ghaira dirara,
Yaitu wakafnya bukan masjid didor, ya. Bukan untuk melukai perasaan kaum muslimin atau menyaingi masjid lain, bukan. Kemudian yang kedua maknanya yang kedua apa? Maudhi'as sujud, yaitu tempat untuk sujud. Kemudian makna ketiga dari masjid adalah arkanus sujud. Arkan as-sujud. Maksudnya apa arkan as-sujud? Yaitu anggota jawarih, anggota tubuh yang menjadi tumpuan sujud. Kata Nabi SAW, umirtu an asjuda li sab'in. Aku diperintahkan untuk sujud dengan 7 bisab'i a'zum, dengan 7 apa? Tulang. Ya kan? Jabhah, tulang ini, ya. Kemudian ini 2, 3. Kemudian lutut 4, 5. Kemudian jari kaki 6, 7. Dan itu yang ditafsirkan oleh sebagian ulama, kata Allah Azza wa Jalla, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasanya masajid itu lillah. Sebagian ulama menafsirkan bahwasanya arkanus sujud ini semua itu milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika emang kamu sujud, fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan kamu lagi sujud tapi minta kepada selain Allah Azza wa Jalla. Atau kalau kamu tahu kamu sujud itu dengan alat-alat yang dimiliki oleh Allah, ya jangan minta kepada selain Allah gitu maksudnya. Itu salah satu tafsiran terhadap ayat surat Al-Jin itu. Yang keempat makna dari masjid adalah salat itu sendiri. Paham? Yang keempat maknanya adalah masjid adalah salat. Sebagai tafsiran sebagian ulama terhadap salah satu ayat. Ya ayyuhalladzina amanu, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Sebagian ahli tafsir menafsirkan khudhu zinatakum 'inda kulli salatin. Ngerti enggak artinya? Ayat Allah, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Ambillah perhiasan kalian, berhiaslah kalian. Masjid ini tafsirannya apa dulu? Tafsiran pertama, masjid ini maknanya bina. Misalnya tafsiran pertama. Berarti disyariatkan. Kalau antum mau sholat berjamaah ke masjid, maka berhiaslah. Dengan pakaian terbaik, ya, dengan wewangian, dengan hayah yang bagus gitu loh. Dengan vibe yang positif gitu loh. Itu zina semua, perhiasan. Itu kalau masjid ditafsirkan bina ma'ruf ya. Atau masjid ditafsirkan, kata sebagian ulama menafsirkan masjid ini maknanya salat. Yang artinya, khudhu zinatakum 'inda kulli shalah. Berhiaslah kalian untuk salat apapun. Mau di masjid kek, mau di rumah kek, mau di kantor kek. Pokoknya salat. Salat di sini antum berhias. Maka berangkat dari tafsiran kedua ini bahwasanya berhias itu tidak hanya disyariatkan ketika mau ke masjid saja. Melainkan apabila antum tahajud, maka berhiaslah. Gitu loh. Maka berhiaslah, termasuk hal yang disyariatkan. Baik ya. Jadi masjid dalam nas ayat atau hadis itu tafsirannya berkisar di 4 ini. Antum tinggal lihat konteksnya dan lihat tafsiran ulama bagaimana. Yang pertama apa? Bangunan yang ma'ruf yang diwakafkan untuk salat berjamaah, dan wakafnya ini bukan dimaksudkan untuk diror, mencederai kaum muslimin. Kemudian makna masjid yang kedua apa? Tempat sujud. Makna masjid yang ketiga apa? Media atau anggota tubuh untuk bersujud. Makna masjid yang keempat apa? Salat. Inda kulli masajid, inda kulli salawat. Taib. Kemudian masjidah wa tahura. Ya, jadi bumi ini sebagai tempat sujud dan juga sebagai apa? Media untuk bersuci. Media untuk bersuci. Taib. Tahur di sini bersuci dari apa? Apakah bersuci dari hadas atau dari najas? Bersuci dari hadas atau dari najas, ikhwan? Bersuci dari hadas bisa? Bisa? Bisa. Bisa. Hadas kecil atau besar? Kedua-duanya. Betul gak? Namun bersuci dari hadas ini seperti taharah badaliyah, bukan asliyah. Artinya dia baru diperagakan ketika apa?
memang tidak mampu menggunakan air. Hadas ya, hadas kecil. Hadas besar juga, mandi junub, mandi haid, mandi nifas, nggak bisa pakai air atau nggak ada air, bisa pakai tayamum. Benar nggak? Bisa pakai debu, betul? Taib. Untuk najas bisa nggak pakai debu? Bisa juga, tapi itu dalam konteks khusus, yaitu najasah mughalladhah saja. Ya enggak? Adapun najasah mukhaffafah, najasah, kok anak kepikiran muraqqaqah ya, jadi tajwid ini ya, bukan najasah muraqqaqah, apa? Mutawassithah. Kita nggak bisa pakai debu. Betul nggak? Hah? Pakai air atau pakai hal lain yang menghilangkan. Kalau pakai debu nggak hilang. Coba misalnya ada air kencing di kasur, ngompol misalnya, anak antum ngompol, antum taburin debu, hilang nggak najisnya? Nggak hilang. Tapi dalam menanggulangi najis wulugh al-kalb fil ina, yaitu minumnya anjing di wadah minum atau makan, maka bisa. Tapi bukan satu-satunya pakai debu. Adapun pakai debu sah nggak? Nggak sah. Melainkan kita udah pernah membahas itu. Ada 3 kemungkinan ya. Bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Dan itu pun di akhir, yaitu wa'afiru ats-tsaminata biturab. Ada riwayat yaitu taburkanlah yang ke-8 dengan debu atau tanah. Ya, jadi taharah turabiyah, ya, taharah turabiyah, bersuci dengan debu, ya, itu bisa untuk hadas kecil dan besar, tapi sifatnya badali, menggantikan peran air, bukan asli, bukan pada awalnya antum pakai itu, enggak, ya, oke. Dan bisa juga menanggulangi najis, namun untuk najis mughalladhah, yaitu bekas minum anjing di wadah minum atau makan kita. Ya, dan itu pun tidak independen, melainkan tetap membutuhkan air. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, fa ayyuma rajulin adrakathu as-salatu falyusalli. Siapapun seorang dari kalian, siapapun seseorang mendapatkan waktu salat, ya. Apa? Mendapatkan waktu salat, maka hendaklah dia salat. Apa maksudnya falyusalli di sini? Yaitu hendaklah dia bersuci. Kalau memang enggak ada air, maka dia dengan al-ard, dengan turab, dengan tanah, bersucilah, ya, dan salatlah dimanapun itu, ya. Ya, begitu ya, ikhwan. Nah, kata Nabi SAW, ju'ilat liyal ardu, dijadikan untuk saya al-ard. Al-ard di sini tafsirannya apa? Tanah, ya, diterjemahkan di sini tanah. Dan lafal al-ard, ard, al di sini dalam usul fikih kan ada beberapa posibilitas, ya. Imma dia al-jinsiyah atau al-istighraqiyah atau al-ahdiyah, baik zihniyah atau zikriyah. Al apa di sini? Ya, kalau misalnya antum berpandangan ini al di sini al-ahdiyah zihniyah, yaitu bumi yang kita kenal, gitu loh. Kalau seperti itu kurang tepat, tetapi al di sini al-istighraqiyah, yaitu apapun yang mencakup apa yang ada di atas wajhil ard ini, di atas muka bumi ini, ya. Bisa saja ini, kalau ini kan al-ard ini masih umum sekali, sangat umum. Dia bisa turabiyah, bisa ramliyah, bisa juga sakhriyah. Ya, jadi bumi ini dia asli tanah, ikhwan, tanah batu gitu kan. Imma dia turabiyah, turab. Apa turab itu? Debu. Ya, tanah lagi itu tanah. Debu, tanah itu turab gitu ya. Atau dia adalah raml. Raml itu kerikil, pecahan batu-batu, atau butiran-butiran besar dari debu-debu dan tanah. Itu raml namanya. Faham di sini, kawan? Itu bagian, itu bumi juga, itu bumi. Raml itu bumi.
Makanya di Indonesia dikira peramal, meramal. Kenapa ramal? Karena dulu orang-orang Arab itu mereka memprediksi nasib itu dengan garis-garis yang mereka buat di di rommel, di kerikil. Itu rommel. Ya, di garis-garis itu. Makanya disebut ramal. Makanya Indonesia tuh ramal dari bahasa Arab, dari kata rommel. Ya. Begitu juga Romli, ya, itu dari nama ulama Syihabuddin Ar-Romli, ya. Ada yang namanya Romli sini? Enggak ada ya? Enggak ada. Kemudian juga bumi termasuk sakhar. Sakhar itu batu, bebatuan itu sakhar, hijarah. Itu juga bagian bumi. Dan sakhar itu biasanya batu besar biasanya. Ya batu-batulah ya. Maka di sini al-ard, ya, ard, bumi itu komponennya adalah imma dia turab, paling kecil yaitu tanah atau debu, imma dia raml, kerikil, imma dia sakhar, batu. Oke? Nah, kata Nabi wa ju'ilat liyal ardu, al di sini istighraq, yaitu mencakup seluruh dari tiga itu, berarti masih sangat umum. Masih sangat umum dari segi kebendaannya. Kemudian dari segi sifatnya, baik dia yabis atau nadi, baik dia kering maupun lembab, itu mencakup semuanya. Ya. Kalau mengacu pada hadis ini, maka untuk tayamum apapun itu yang ada di muka bumi dari tanah, debu atau batu atau batu apa? Kerikil atau batu. Pokoknya antum ini aja, dorb di situ aja gitu loh. Apa namanya? Gitu loh ya. Ya nempelin di situ. Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Jaham pernah bertayamum di jidar, di tembok. Tapi ingat ya, tembok zaman Nabi itu enggak sebersih tembok sekarang, gitu loh. Ya gitu. Nah, dan jidar di sini kan komponen yang dipakai ketika itu adalah komponen bumi, gitu loh. Batu dan juga tanah, gitu kan? Ya, dan itu pun muttasil bil ard, nyambung dengan bumi, dengan tanah, gitu loh. Sekarang kalau antum lihat, apakah ini muttasil bil ard? Enggak muttasil, enggak connected dengan bumi. Ya, gitu kan? Nah, kalau misalnya dikatakan oleh sebagian ulama, fa in kana al-jidaru maksuwan bil akhshab aw ad-dihan wa kana alaihi ghubar jazat tayammum bih. Kalau misalnya tembok nih ya, maksu, terkiswahkan, terbaluti dengan khashab, kayu itu unsurnya dari mana? Dari bumi, kayu murni gitu loh. Atau dengan dihan, olesan duhun itu artinya minyak ya. Anda nggak yakin kalau sekarang itu namanya cat gitu loh, beda. Ketika dulu tuh beda. Duhun itu, dehan itu artinya minyak. Ya. Ya. Dan ternyata di situ ada gubar. Gubar itu turab, debu yang gubar. Atau ngerti enggak gubar ya? Di Betawi itu gubaran dulu, gubaran. Gubaran itu artinya udahan. Iya, udah gubaran yuk itu. Di Betawi pakai G, itu yang sahih. Yang rajih pakai G. Adapun yang marjuh pakai B. Nah, bahasa Indonesia pakai B, mengambil yang marjuh. Ya. Yang sahih itu pakai G. Dari bahasa Arabnya gubar, bukan bubar. Ya, gitu. Ntar kalau TNI misalnya gubaran gerak gitu. Kenapa disebut gubar? Ya seperti antum ada debu banyak, antum ini bergubar. Yang terbang itu namanya gubar. Makanya anak-anak ketika ngumpul main petak umpet, main gundu gitu kan. Udah jam 5 nih dipanggil sama mak mereka. Panjul balik lo gitu kan. Akhirnya gubaran yuk. Gitu. Gubaran berarti apa? Pencar. Udah.
Ya seperti debu-debu yang berterbangan gitu. Itu gubar, asal dari gubar. Ini nggak ada antum dapatin pelajaran ini di majlis manapun. Hanya di majlis Bulughul Maram seri kesekian di sini. Tapi itu sahih benar. Gubar dari kata itu. Karena orang Betawi zaman dulu itu banyak ngambil nyerap dari Cina, Melayu sama Arab. Iya. Kadang juga ngambil juga dari Sunda juga kadang-kadang. Ya, kadang ngambil dari Jawa, misalnya, ketoprak misalnya. Iya. Gitu. Jadi dari bahasa Arab bubar itu bubar, gerak. Gitu. Itu marjuh itu. Apa? Dhaif. Tapi sudah menjadi hakikat urfiyah Indonesia. Membubarkan, artinya menggubarkan, harusnya gitu. Tapi udah terlanjur, kita nggak bisa protes ya. Jadi itu gubar. Berarti kalau misalnya tembok ini ada blek gubar, artinya yaitu debu-debu yang nempel, gitu loh. Maka jazat tayamum bih, boleh bertayamum dengannya. Ya. Begitu. Dah, menurut sebagian ulama, kalau misalnya ini kan tembok ini kan sudah tercampur dengan unsur yang bukan murni bumi, ya enggak? Emang cat dan semisalnya. Memang dalamnya batu betul, tapi kan ini bukan batu lagi sebutnya. Ya enggak? Dia udah mulus kayak gini. Maka dipersyaratkan di sini yang lebih sahih, dipersyaratkan kalau antum mau tayamum tembok harus ada gubar, turab. Jika tidak ada, maka enggak. Kayak ini khasyab. Enggak ada turab. Bisa enggak antum ini? Enggak bisa. Karena ini bukan ma'ala wajhil ard. Paham gak ikhwan? Ini bukan ard. Ini bukan di atas muka bumi. Ini bukan apa yang muncul di atas muka bumi langsung. Beda misalnya ada batu sebongkah batu gede gitu kan. Ya. Dan batu itu licin, tapi di bumi itu sendiri. Antum tayamum gini enggak ada gubar. Ini ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan tidak sah tayamumnya karena enggak ada gubar. Dan ada yang sebagian ulama mengatakan tetap sah tayamumnya. Itu pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tetap sah. Mengacu pada keumuman dalil wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura al-ard, bumi. Karena batu langsung di bumi. Gitu paham ya di sini ya? Karena langsung di tanah gitu, di bumi gitu loh. Maka boleh. Juga dalil kedua fatayammamu sa'idan thayyiba. Maka tayamumlah kalian dengan sa'id. Sa'id itu adalah ma yas'udu 'alal ard, yaitu apa yang muncul di bumi ini gitu loh. Gimana? Antum paham enggak maksud ana? Nah, tapi kalau unsur-unsur yang dia bukan ma yas'udu 'alal ard atau ma yas'udu 'ala wajhil ard, bukan di atas wajah bumi, maka dipersyaratkan apa? Adanya apa? Ghubar. Mafhum? Parkiran Taifah misal, parkiran di bawah nih, parkiran nih. Kan ada motor-motor banyak tuh. Ada nggak debu-debu di antara ban-ban itu? Banyak emang tempatnya. Ya kan? Antum tayamum di situ boleh nggak? Bisa nggak? Sah nggak di situ? Berdasarkan kaidah tadi, sah atau tidak? Ayo, Sob. Ada gubar? Boleh. Tapi sah nggak masalahnya? Ya nggak sah karena kan air banyak. Ya kan? Nah di sini anggaplah nggak ada air misalnya, anggaplah nggak ada air, oke? Itu sah nggak itu di situ? Anggaplah nggak ada air, oke? Sah nggak? Sah, karena ada gubar, oke? Sekarang nggak ada gubar. Bayangkan cuman ubin gitu dong. Sah nggak? Ingat tadi art itu turab, turab nggak ada. Ramel, kerikil, itu bukan kerikil. Sakhr, batu. Tapi itu batu bukan? Itu bukan batu ya? Enggak, lantai ini bukan batu aslinya. Hah? Iya kan? Batu bukan sih yang di bawah itu, yang di parkiran itu loh. Keramik dari apa? Ya udah.
Ya udah. Nah, terus dia ala wajhil ard enggak? Di atas wajah bumi enggak? Nempel. Ya. Sah? Sah kalau berdasarkan pendapat Ibnu Taimiyah dan sebagian ulama lainnya. Tapi kalau keramik yang di sini ubin di sini enggak ada ghubar, sah enggak? Enggak sah karena apa? Ini bukan ala wajhil ard lagi. Dia udah terpisah dari ard. Paham enggak, ikhwan? Gitu bedanya. Oke? Itu yang membuat ana ini mungkin ana ketika ini kayak satu hadis aja kita ini hari ini. Udah jam 9 soalnya. Ada ketika itu manasik sekaligus ana menjadi pembimbing umrah di suatu travel lah. Dan travel ini bagus Masya Allah. Manasiknya itu langsung sebelum berangkat. Jadi manasiknya di salah satu lobi hotel di Cengkareng, di bandara gitu. Akhirnya Anda mempresentasikan manasik umrah. Dan juga kan perlu juga jemaah perbekalan tentang safar dan seterusnya kan, hukum-hukumnya. Kan kadang ada pertanyaan, gimana kalau di pesawat kita nggak wudu Ustaz gitu misalnya. Tayamum aja boleh nggak? Karena rata-rata yang Anda lihat ustadz pembimbing itu, kebanyakan yang Anda nggak tahu kalau yang lainnya, itu memfatwakan tayamum. Lah medianya apa? Medianya adalah bangku depan gitu apa ya? Kalau antum naik Saudi ya ikhwan, bangku depannya apa? Monitor layar TV. Tak tahu nggak antum? Antum pernah naik pesawat nggak? Ikhwan? Belum. Semoga Allah beri hidayah pada antum. Hah? Beri hidayah untuk ke Makkah Madinah ya. Hidayah ini kan petunjuk jalan menuju ke sana. Iya. Ya dapat hidayah, dapat duit kan salah satu wasilah. Ketika hidayah dapat, duit lancar insyaallah. Jadi harus dapat hidayah dulu. Ya. Semoga Allah berikan hidayah untuk duit supaya ke antum ya, sehingga antum bisa umrah. Semoga Allah Ta'ala berikan antum rezeki umrah gratis. Dan tidak ada itu umrah gratis. Semuanya berbayar. Ya. Tapi dibayarin lah gitu ya, insyaallah ya. Siapa tahu kita suatu saat bisa umrah bareng. Ya enggak? Amin. Bareng-bareng satu pesawat. Iya. Gitu. Taifa Air gitu. Nah, itu kan kebanyakan anak tuh dengar tayamumnya ini aja pakai bangku depan. Oke lah, bukan naik Saudi lah, naik yang lain lah, Lion atau apalah gitu ya. Atau antum bayangkan jok bis gitu kan? Yang dari kulit atau dari bulu gitu, plek gitu kan? Dari leather gitu, dari kulit. Coba. Pakai kaidah ini, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Itu dulu, dari bumi. Nempel enggak di bumi ini? Enggak. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, fatayammamu sa'idan thayyiba. Maka tayammumlah kalian dengan sa'id. Sa'id itu kan ma yas'udu, ada ma yas'udu ya. Su'ud itu kan muncul di wajah bumi gitu loh. Lah sekarang ini bangku apakah muncul di wajah bumi, nempel enggak dengan bumi? Enggak. Apalagi pesawat di langit. Iya. Langit ini. Ya. Gimana menurut antum? Rata-rata itu bilang tayamum aja di situ. Pakai ini. Oke, kalau emang mau tayamum di situ dengan syarat kalau gitu lah. Karena ini bukan nempel pada permukaan bumi. Ini udah munfasil jauh banget ribuan meter. Oke. Ada nggak debu di situ? Ya. Nggak ada debu. Debu di mana? Di sendal antum.
Sendal, pek, terus habis itu kan di sendal diginiin kan turun tuh. Bekas bumi ya, gubar tuh. Iya. Antum ini pas gini bawa tai kucing. Ya udah gubaran. Tapi emang sah beneran. Enggak ada tai kucing, Itu emang di Bandara Suta emang ada tai kucing apa? Enggak lah, langsung drop gitu kan. Udah pakai itu. Ah, jijik Ustaz. Nah, itulah antum enggak ngerti fikihnya berarti kalau jijik. Itu suci menyucikan itu. Lebih suci daripada antum bahkan. Iya. Nah, tuh lihat. Tapi difatwakan udah pakai ini aja. Ya, ini enggak ngerti kaidah berarti. Anda sangat enggak setuju dengan ini gitu loh. Tapi sebelum tayamum. Kenapa tayamum? Ke kamar mandi bisa. Ada air enggak boleh tayamum. Kecuali beruzur. Misalnya turbulensi yang turbulensi itu apa? Getaran gitu. Yang dahsyat sehingga enggak memungkinkan untuk kamar mandi, dan kalau di kamar mandi ntar kejedot sana sini, ya mati di dalam, takutnya gitu. Jadi susah. Dan waktu sholat hampir habis misalnya, maka okelah, silakan tayamum. Tapi kalau turbulence sementara, bisa entaran dikit, jalan juga nggak ada, semuanya mudah gitu loh sekarang, maka nggak boleh tayamum. Ini masalahnya. Anda sampai ketika Anda representasi, Bu, Bapak, di pesawat ada kamar mandi, mudah wudu di sana, nggak boleh tayamum karena tidak diberi uzur. Ya. Ada jemaah yang mungkin agak heran, keberatan, Ustaz, masa nggak boleh tayamum, Ustaz? Ya, Bapak masih muda, Ibu masih muda, belum sampai ringkih tua sampai mungkin terpelanting jatuh, enggak. Wudu dengan air. Ada air kamiyahnya besar di situ insyaallah. Kalaupun kehabisan misalnya, kan itu kan di angkasa, kan banyak awan mengandung hidrogen banyak. Antum bisa keluar sebentar. Ya enggak? Benar enggak? Benar, bisa keluar sebentar. Secara ya niatan tadi sebentar, cuman ternyata selamanya. Ternyata selamanya, bahkan keluar dari alam bahkan. Ya kan? Jadi ya tetap wajib wudu. Ya. Nah, ini yang salah dari fikih mereka ini. Nah, kemudian salah satu ustadznya, ustadz travel ini, ustadz juga ya, lulusan LIPIA juga. Ustadz jawab lagi. Ustadz, rukhsah. Wah, ini gimana? Anda mau mentahdzir ustadz ini juga di Panjema enggak enak juga. Enggak. Tidak tayamum, wudu gitu kata. Tapi pemahaman salah satu ustadz kita ini, ustadznya lebih muda daripada Anda, itu rukhsah kata dia. Lah, rukhsahnya tayamum itu oke. Tayamum taharah badaliyah sebagai rukhsah, betul. Tapi rukhsahnya itu kan kontekstual, ikhwan. Apa? Karena apa rukhsahnya? Adamu wujudil ma' dan adamu qudrati isti'malil ma'. Tidak ada air. Sekarang ada air enggak? Ada di pesawat. Dan atau tidak memungkinkan pakai air. Mungkin enggak pakai air sekarang? Oke, air ada. Mungkin enggak kita pakai air itu? Mungkin. Habis enggak airnya? Enggak habis, masih banyak airnya. Enggak boleh tayamum. Ini. Tapi kan ini safar misalnya. Ustadz ini atau ikhwan atau siapapun. Tapi kan safar, ya akhi, hatta safar. Safar itu bedakan antara rukhsah berupa qasar salat, jama' salat, tidak puasa Ramadan, dan ini hal yang berbeda dengan masalah taharah. Apakah gara-gara safar antum boleh tayamum segera? Paham enggak maksudnya? Antum safar, langsung boleh tayamum. Salah enggak ini? Enggak, ini enggak benar gitu. Antum safar nih. Terus habis itu antum di rest area, karena saya safar saya tayamum Ini bahlul, enggak sah lah tayamumnya. Karena rest area kamar mandi banyak enggak? Banyak. Airnya banyak, berlimpah. Antum sendirian di dembung kayak gini. Orang pada ngeliatin. Babe-babe yang habis makan di rest area sambil ngerokok. Alhamdulillah gue gak kayak dia. Biarin gue gak sholat tapi gak sebahlul dia kata dia. Ya, bahlul juga itu namanya. Coba antum. Air banyak antum tayamum dengan alasan safar. Ya khata ini.
Salah berpikir ini. Ini harus diralat nanti. Untuk kalau misalnya nanti ada ustadz berfatwa misalnya atau dai berfatwa seperti itu, jangan ikutin. Salah itu kaidahnya. Rukhsah tayamum hanya 2 sebab, bukan karena safar. Yaitu sebab apa? Ada mewujudil ma, tidak ada air. Itu pun antum harus cari dulu. Kalau misalnya rumah antum air mati, habis semua air, keran tinggal 2 tetes, boleh nggak tayamum? Nggak boleh tayamum. Ngapain tayamum? Tetangga ada air nggak? Ada. Dekat masjid. Hah? Nggak boleh tayamum. Ngapain tayamum? Gitu loh. Gitu kan? Kecuali di padang pasir. Antum cari itu pun dalam fikih, turun fikih Syafi'i. Anda membaca di Hasyiat Al-Baijuri itu, syarah terhadap Fathul Qarib Ibnu Ghazi, ya. Itu ketat banget itu. Harus jauh sekian mil gitu, cari dulu. Ya. Wah, itu capek juga itu. Ya, jadi tayamum itu betul ada syariatnya, cuman kontekstual. Nah, Nabi SAW memang ada dalam Sahih Bukhari menjawab salam langsung tayamum dulu gitu misalnya. Tapi itu kan konteksnya khusus. Ketika memang dikhawatirkan luput akan sesuatu, luput untuk menjawab salam, maka beliau tayamum. Tapi itu beda, bukan dalam masalah ini. Sekarang tuh air limpah, gampang dekatnya. Ya begitu. Ini pembahasan ini akan Anda lanjutkan nanti pada pertemuan mendatang. Tapi pekan depan Anda daurah di Imam Bukhari. Kemudian pekan depannya kayaknya Anda juga izin karena ke Depok. Nah pekan depannya lagi, Anda nggak tahu antum masih mau nggak bertemu dengan Anda, nggak tahu. Kayaknya kita ketemu nanti pekan keempat, ikhwan. Sepertinya gitu. Ada pekan keempat dan pekan kelima bulan ini insya Allah Senin. Ya jadi Anda izin kita nanti lanjut di pekan keempat insya Allah. Ya kita lanjut pembahasan ini karena ini pembahasan agak detail. Antum harus tahu istilah-istilah tadi sa'id, turab, ramel, sakhar dan sejenis misalnya. Sehingga enggak sembarangan antum tayamum ceplok-ceplok aja gitu di bangku bos atau kantor bos, enggak bisa tayamum di lantai. Kalau lantai nyambung dengan bumi masih mungkin. Tapi itu menurut pendapat Ibnu Taimiyah. Ulama pada umumnya mensyaratkan tayamum itu harus adanya ghubar, dan ini ya pendapat yang lebih kuat sebenarnya. Iya. Nanti Anda jelaskan secara usul fikih juga di waktu mendatang insyaallah. Insyaallah kita cukup sampai sini aja. Satu hadis saja untuk hari ini. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.